Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke dalam Metopen 101 yang minggu ini memasuki series ketiga. Bersama saya Rahma Puspita Rahayu dari Departemen Riset Kimia FE UNES 2023. Dalam video kali ini, saya akan membahas seputar metode kuantitatif dan saya akan menjelaskan materi tentang pengontrol penelitian kuantitatif. Seperti yang telah dijelaskan dalam konten Metopen 101 sebelumnya, setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis pelaksanaan penelitian untuk dijadikan pengarahan jalannya penelitian itu sendiri. Dalam penelitian, bagian landasan teori atau kajian pustaka ini masuk ke dalam bab 2. Dalam bab 2 tersebut, terjadi pengukuhan variabel-variabel penelitian sampai perumusan hipotesis. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba atau trial and error. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Seperti yang sudah dijelaskan dalam konten Metopen 101 series Introduction. Kehadiran teori adalah sebagai pengontrol dalam menjalankan penelitian kuantitatif. Tanpa teori, metode kuantitatif dalam penelitian hanya akan seperti zombie yang hanya dapat bekerja tapi tidak memiliki jiwa dan arah. Next. Teori itu sendiri adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep yang disusun secara sistematis. Intinya, teori adalah potret dari fenomena-fenomena di dunia ini yang terbukti memiliki pola kejadian yang cukup konsisten sehingga dapat digambarkan dalam suatu hukum tertentu. Oleh karena itu, secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan atau explanation, meramalkan atau prediction, dan pengendalian atau kontrol suatu fenomena. Jika ada pertanyaan, mengapa kalau besi kena panas memuai, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan. Kemudian, ada lagi pertanyaan, jika besi dipanaskan sampai 75 derajat Celcius, berapa pemuaiannya? Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia sehingga jalannya kereta api tidak terganggu karena pemuaian? Maka, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan. Intinya, teori sebagai penjelas adalah mendeskripsikan sesuatu, teori sebagai peramal adalah memperkirakan sesuatu, dan teori sebagai pengendali adalah menyarankan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan dari 3 fungsi teori tersebut. Pertama, fungsi teori sebagai penjelas. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori sebagai penjelas digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variabel yang akan diteliti. Misal, kita akan meneliti pengaruh fenomena sosial FOMO terhadap perilaku pemuda. Maka, kita bisa gunakan teori yang menjelaskan faktor apa saja yang mampu mengaruhi suatu perilaku. Faktor-faktor dalam teori tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan variabel-variabel penelitian yang akan kita gunakan. Kedua, fungsi teori sebagai peramal. Fungsi teori sebagai peramal adalah untuk merumuskan
merumuskan paradigma penelitian yang tertuang sebagai hipotesis. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Misal, dengan contoh yang sama seperti yang pertama tadi, kita bisa menggunakan teori FOMO itu sendiri untuk menentukan arah hubungan antar variabel penelitian yang kita gunakan. Ketiga, ada fungsi teori sebagai pengendali. Fungsi teori sebagai pengendali digunakan untuk membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Misal, masih dalam contoh yang sama, kita bisa menggunakan teori perubahan perilaku di era modern sebagai pisau bedah dalam analisis yang akan kita lakukan dalam penelitian. Jadi, teori-teori yang diangkat dalam landasan teori harus mencakup beberapa teori yang mampu mengisi ketiga peran tersebut. Setiap teori itu sendiri akan mengalami perkembangan, dan perkembangan itu terjadi apabila suatu teori sudah tidak relevan dan kurang berfungsi lagi untuk memotret fenomena yang ada dengan akurat. Hal ini dikarenakan sesuatu yang bersifat ilmiah akan dapat selalu dibantah di kemudian hari atau difalsifikasi, karena relevansinya bisa berkurang. Oleh karena itu, penelitian dengan metode kuantitatif adalah cara untuk menguji apakah suatu teori atau asumsi masih relevan atau tidak. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif biasanya disusun sebagai teori yang bersifat substansif, yaitu teori yang hanya berlaku pada objek penelitian, bukan sebagai grand teori dan sebagainya. Jadi, penelitian kuantitatif intinya adalah menguji suatu teori menggunakan teori lain sebagai landasannya untuk membuktikan apakah teori yang diuji tersebut masih relevan digunakan atau tidak. Tentu saja, teori yang kita gunakan sebagai landasannya haruslah teori yang memang sudah terbukti masih relevan untuk digunakan. Oke, next. Dalam landasan teori, perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis atas perpaduan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Jadi, intinya, kita bisa menggunakan suatu teori untuk menentukan dan mendeskripsikan variabel-variabel penelitian atau menentukan variabel-variabel penelitian terlebih dahulu, kemudian mencarikan teori yang cocok untuk mendeskripsikan variabel tersebut. Untuk menguasai teori, maka peneliti harus rajin membaca. Saat akan membaca, kita juga harus mencari sumber bacaan yang baik. Nah, bagaimana sih syarat suatu sumber bacaan dapat dikatakan baik? Jadi, syarat suatu sumber bacaan dapat dikatakan baik jika sumber bacaan itu memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemuktahiran. Kemuktahiran kecuali penelitian sejarah ya, karena penelitian sejarah itu justru menggunakan sumber-sumber bacaan lama. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi
adalah sesuatu yang berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan, serta relevansinya dengan konteks penelitian, baik konteks permasalahan, metode, waktu, ataupun tempat penelitian. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca. Yang ketiga, kemuktahiran. Kemuktahiran berkenaan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang digunakan, maka akan semakin muktahir teori. Setelah menuliskan deskripsi teori, sudah sewajarnya peneliti membentuk kerangka berpikir yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori dapat menghubungkan berbagai faktor yang ada dalam penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian, seperti yang telah dijelaskan dalam konten Metopen 101 sebelumnya. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir, yang nantinya paradigma penelitian itu sendiri akan mewujud menjadi hipotesis. Kerangka berpikir hanya ada apabila kita melibatkan rumusan masalah penelitian dalam bentuk komparatif maupun asosiatif. Dan jika kita hanya merumuskan masalah dalam bentuk deskriptif, maka kerangka berpikir tidak diperlukan. Dalam penelitian kuantitatif, hampir semua bentuk rumusan masalah melibatkan bentuk komparatif atau asosiatif. Di samping rumusan masalah deskriptif yang wajib kehadirannya. Oleh karena itu, kerangka berpikir sangat penting perannya dalam metode penelitian kuantitatif. Jadi, kerangka berpikir itu sendiri merupakan gambaran alur kita dalam mengkaji teori-teori yang kita gunakan sampai pada tahap hipotesis dirumuskan. Dimulai dari menentukan variabel penelitian yang nantinya akan dideskripsikan kejelasannya dan relevansinya lewat teori-teori yang kita pilih dan gunakan. Kemudian membandingkan teori-teori tersebut dengan teori lain lewat berbagai penelitian terdahulu dengan ruang lingkup yang sama untuk dapat merumuskan kebaharuan dari penelitian. Lalu setelah semua itu dilakukan, kita mengetahui paradigma penelitian yang kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan hipotesis. Semua rangkaian alur tersebutlah yang disebut sebagai kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dapat disajikan melalui diagram seperti ketika kita membuat paradigma penelitian. Oke, next. Dalam bab 2 penelitian, setelah kita membentuk landasan teori yang terdiri dari deskripsi teori dan kerangka berpikirnya, maka sudah saatnya hipotesis dirumuskan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Bentuk kalimat pernyataan tersebut ada 3, yaitu deskriptif, komparatif, maupun asosiatif. Oleh karena itu, jumlah hipotesis penelitian yang dirumuskan tergantung pada jumlah masalah yang kita rumuskan sebelumnya dalam bab 1. Hipotesis dikatakan sebagai jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan
pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dan analisis. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif karena pada penelitian ini didasarkan pada sifatnya yang deduktif, yaitu membuktikan asumsi yang ada. Penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis untuk diuji, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis sebagai output akhir penelitian. Karena pada penelitian kualitatif didasarkan pada sifatnya yang induktif atau mencari asumsi. Dalam hal ini, perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Penjelasan hipotesis sebelumnya merupakan penjelasan dari hipotesis penelitian. Selanjutnya, untuk hipotesis statistik, hal tersebut baru ada apabila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak akan ada hipotesis statistik. Penelitian yang dilakukan hanya pada populasi mungkin akan terdapat hipotesis penelitian saja, tetapi tidak akan ada hipotesis statistik. Jika kasusnya seperti itu, tidak akan ada istilah signifikan dalam hasil penelitian, karena sudah pasti hasilnya signifikan karena penelitian dilakukan pada keseluruhan populasi. Namun, dalam penelitian kuantitatif, peran sampel sangat penting kehadirannya, karena sifat penelitiannya yang bersifat representatif, sehingga selalu ada hipotesis penelitian sekaligus hipotesis statistik. Hipotesis statistik diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang diuji dengan sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak. Maksudnya, dapat merepresentasikan populasi atau tidak. Dalam pembuktian ini akan muncul istilah signifikan. Signifikan artinya hipotesis telah membuktikan bahwa sampel dalam penelitian dapat diperlakukan ke populasi atau merupakan representasi dari populasi. Intinya, hipotesis penelitian adalah hipotesis utama yang akan diuji dalam penelitian, seperti yang termuat dalam bab 2 penelitian. Sedangkan hipotesis statistik adalah hipotesis yang terbentuk dari setiap pengujian statistik yang dilakukan setelah semua data penelitian terkumpul dan siap dianalisis. Seperti yang termuat dalam bab 4, yaitu bagian hasil pembahasan. Hal ini dikarenakan setiap uji statistik memiliki peran yang berbeda dalam mengolah data sehingga hipotesisnya sedikit berbeda dengan hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis alternatif atau kerja dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat lawannya atau kalimat negatif. Dalam kegiatan penelitian, yang diuji terlebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis alternatifnya. Jika hipotesis alternatif ditolak, maka proses nol diterima dan sebaliknya. Apabila peneliti akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak terhadap populasi, maka perlu merumuskan hipotesis statistik untuk pengujian lebih lanjut. Oke, next. Untuk memperjelas pemahaman dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya,
Saya akan menjelaskan lewat studi kasus. Jadi studi kasusnya yaitu ada sebuah penelitian yang berjudul Analisis Faktor Pendorong Pertumbuhan Sektor Unggulan di Kota Pekalongan tahun 2012 sampai 2022. Rumusan masalah penelitian tersebut antara lain: 1. Bagaimana keadaan sektor unggulan di Kota Pekalongan? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi sektor unggulan di Kota Pekalongan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi sektor unggulan Kota Pekalongan? Yang keempat, bagaimana potensi sektor unggulan Kota Pekalongan dibandingkan sektor lain? Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut, kita dapat merumuskan landasan teori sebagai berikut. Sektor unggulan dapat dihitung lewat PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Karena itu, kemukakan teori tentang PDRB dan jelaskan bagaimana relevansi PDRB tersebut dapat menjadi bahan dalam penelitian yang dilakukan di Kota Pekalongan. Dari sini, bisa dikatakan bahwa PDRB dapat diposisikan sebagai variabel dependen. Kemudian, untuk mencari variabel independennya, carilah teori tentang pertumbuhan ekonomi dan jabarkan faktor apa saja yang ada di dalam teori tersebut dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga faktor-faktor tersebut dapat dijadikan variabel independen. PDRB juga memenuhi fungsi teori sebagai penjelas. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi memenuhi peran teori sebagai peramal dan pengendali. Tentu saja, kita tetap harus menjelaskan relevansinya teori pertumbuhan ekonomi tersebut dengan penelitian yang akan kita lakukan di Kota Pekalongan. Dari kedua teori tersebut, carilah penelitian-penelitian terdahulu yang serupa untuk mereduksi dan menghindari pengulangan penelitian sehingga kita dapat menciptakan kebaharuan dari penelitian yang dilakukan. Setelah kita sudah melakukan deskripsi teori dengan jelas, maka susun kerangka berpikirnya seperti yang sudah tersedia dalam PPT ya. Lalu dari semua yang telah kita lakukan dalam bagian landasan teori barusan, kita sudah bisa menentukan hipotesisnya. Tentu saja yang utama, kita harus menentukan hipotesis penelitian, terutama hipotesis alternatifnya, yang harus menjadi jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Karena rumusan masalah yang bersifat deskriptif tidak wajib diberi hipotesis, karena sifatnya fleksibel, maka hipotesis penelitian akan dirumuskan hanya pada rumusan masalah komparatif dan asosiatif. Hipotesisnya dapat kita lihat seperti yang ditampakkan di PPT ya. Oke, next. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengontrol penelitian kuantitatif. Dan setelah menonton video Metopen 101 ini, jangan lupa ya teman-teman untuk mengerjakan post-testnya dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih telah menonton video ini dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.